disimak materi selanjutnya itu dari Bang Denko Excellent MAP, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi galau. Pagi. Karena nampak Bu wajah-wajah mereka wajah-wajah galau. Keningnya tuh mulai ada beban-beban kehidupan. Beban-beban di telepon orang tua kapan tamat kuliah. Pagi-pagi di miss call pacarnya kapan cari pekerjaan. Nunggu laporan tugas dari dosen. Sarapan belum ada. Uang kosan udah habis. Kartu chip juga udah menipis. Teman-teman sekalian, ada mahasiswa sama teman-teman ya, karena setara nih umurnya kan, mungkin beda 11-12 tahun aja gitu kan. Saya melihat birokrasi itu sebenarnya tergantung melihat kening teman-teman mahasiswa. Bagaimana pandangan kita, pikiran kita, itulah fakta yang terjadi. Kita mau berurusan bikin KTP, mau bikin SIM itu bang, di Polres itu bang, nah, begini bang, sudah bikin negatif dulu, sehingga yang terbayang bahwa wajah polisi itu wajah penjahat. Tetapi kalau kita rubah mindset kita menjadi positif, insya Allah juga akan terjadi. Nah, tetapi makna lebih luas birokrasi itu bukan cuma itu. Adalah sebuah bagian yang mengurusi organisasi secara besar, baik itu pemerintahan secara negeri maupun swasta. Bahkan kampus pun kita wajib katakan itu birokrasi. Kita selama ini mohon maaf sering mengkritik pemerintah lamban misalnya soal urusan administratif. Pernah nggak kita mengkritik kampus kita? Nah, tatanan inilah yang mesti dibenahi dulu pondasinya teman-teman sekalian. Kenapa? Wajah negara ini tergantung wajah pemimpinnya. Wajah pemimpin itulah gambaran rakyatnya. Gambaran rakyat itu adalah bagaimana produksi kualitas sumber daya manusianya. Di mana memproduksinya? Kampus. Kalau kamu tak mampu memproduksi orang-orang benar, tak mampu memproduksi orang baik, maka pastilah masa depan kita akan suram negara ini. Teman-teman, saya perlu katakan begini bahwa setiap tahun ribuan, mungkin sudah puluhan ribu orang ditamatkan jurusan AN. Betul nggak? Berubah nggak birokrasi kita? Berubah nggak? Berubah, makin nggak buruk. Setiap tahun puluhan ribu tamat sarjana pertanian. Tumbuh nggak pertanian kita? Enggak. Tadi kata Pak Jarto, etika, keadilan, ini adalah rumusan-rumusan universal yang selalu dibincangkan oleh semua ahli, semua praktisi, dimanapun berada. Tidak pandang negara, budaya, maupun agamanya. Cuma saya katakan hari ini bahwa yuk kita kembali ke diri kita, fondasi awalnya. Hari ini cerminan sangat besar teman-teman sekalian. Karena apa? 5 tahun lagi gambaran birokrasi itu di wajah kita. Tergantung wajah-wajah mahasiswa AN ini yang mungkin nanti masih punya mimpi jadi pegawai negeri kan begitu kan. Bahkan bukan cuma soal pegawai negeri. Ketika teman-teman di swasta misalnya, di kampus misalnya, di perusahaan misalnya, di partai politik misalnya, ini tetap mesti memahami etika birokrasi. Karena inilah pondasi awalnya. Nah, teman-teman sekalian, saya katakan tadi ribuan, puluhan ribu sarjana-sarjana tidak ada pembenahan. Kenapa? Ternyata setelah saya lakukan riset, kajian, semua itu berawal dari mindset. Cara pandang kita, cara pikir kita yang membentuk sebuah karakter. Kita sering dikatakan oleh para guru kita soal adab misalnya. Adab ini adalah tatanan karakter. Apa itu adab? Saya sampaikan ke teman-teman aktivis bahwa serendah-rendahnya adab itu adalah orang yang menghargai waktu misalnya. Nah teman-teman sekalian, karena karakter inilah yang membentuk habit, membentuk kebiasaan hari-hari orang. Orang yang menjadi pegawai hari tadi kata baru karena nyogok, karena memang pikirannya dari awal untuk menjadi pegawai pingin nyogok. Yang baru tamat kuliah kata emaknya, biar nyogok nak asalkan seragam. Orang menjadi politisi hari ini dikatakan bahwa kalau nggak punya uang banyak nggak mungkin jadi dewan. Karena itu mindset yang tertanam di otak kita. Padahal itu bukan fakta, itu adalah asumsi yang kita perkuat menjadi keyakinan. Mohon maaf, ini saksi ada Bang Harus, Pak Jarto. Saya DPRD Provinsi Bengkulu, satu pun tak dapat sesuatu baliho. Kenapa? Nggak ada uangnya. Dan saya mampu memperoleh suara terbanyak di kota Bengkulu. Tapi saya mencoba menerobos bagaimana pandangan negatif tentang politisi selama itu dirubah. Karena perubahan zaman dari era ke era itu terus berjalan. Kita tidak bisa melawan perubahan itu. Sekarang kepada neo digitalisasi. Nah ini pun merubah tatanan kehidupan kita. Teknologi itu fungsinya memudahkan, mempercepat
dan meningkatkan mutu hidup kita. Makanya apa? Mesti kembali ke fondasi awal. Nilai-nilai yang tertanam ke dalam diri kita. Apa itu? Kalau saya katakan hari ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sudah kehilangan jati diri kita. Kita sudah melupakan hakikat diri kita. Kita ini dari mana dan mau kemana. Kalau seseorang pemangku kebijakan publik, dia tahu akan mati, dia nggak akan korupsi. Kalau pemangku kebijakan publik, dia tahu bahwa usianya akan lanjut nantinya, dia tidak akan semena-mena dalam menjabat. Dan saya katakan bahwa hari ini, Bapak sekalian, saya memastikan bahwa 5-10 tahun lagi, kepemimpinan nasional kita, kepemimpinan lokal kita, pasti akan dipimpin oleh anak muda. Saya katakan bahwa fenomena ke depan ini tidak akan ada lagi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang umurnya lebih 45 tahun. Kenapa? Kita punya bonus demografi. 70% lebih usia produktif antara 7 sampai 40 tahun. Ini bonus yang sangat menguntungkan bagi kita kalau kita punya fondasi yang kuat. Tapi kalau fondasinya rapuh, ini menjadi ancaman besar karena kita akan menjadi pekerja yang dimanfaatkan oleh orang asing.